Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 September 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Gedung Jakarta Baru depan Polda Maluku disegel karena belum bayar pajak. Kantor Jakarta Baru Group atau JBG yang berada di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disegel Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pemkot Ambon. Penyegelan gedung yang berhadapan tepat dengan Polda Maluku ini buntut dari belum dibayarnya pajak bumi dan bangunan atau PBB oleh pihak perusahaan. Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan atau Korsubga KPK RI Wilayah Maluku dan Papua, Dian Ali mengatakan pendampingan KPK ke Kota Ambon dalam rangka kepatuhan wajib pajak sejumlah perusahaan, salah satunya PT JBG. Menurutnya nominal untuk PBB yang belum dilunasi PT JBG senilai 146 juta rupiah. KPK menyegel agar ada keseriusan dari pihak perusahaan untuk secepatnya membayar PBB dimaksud. Dikatakan Tribuners, jika pihak perusahaan tak juga merespon peringatan KPK, maka akan ada tahap-tahap lanjutan diawali dari peringatan pertama, kedua hingga penyitaan aset. Dia mengungkapkan pemasangan plang juga dimaksudkan agar bisa menjadi efek jera bagi para wajib pajak yang lain. Selain pemasangan plang di kantor PT JBG, KPK juga akan melakukan hal yang sama di gudang buku dan juga rumah makan Sari Gurih Lateri. Ditambahkan jika pelaku usaha tidak menggunakan sistem yang didorong oleh Pemkot Ambon, maka pasti ada sanksinya. Pemerintah Kota Ambon sendiri akan mengundang seluruh pelaku usaha di Kota Ambon untuk menyampaikan peraturan wali kota tentang kewajiban sistem pelaporan pajak pada Rabu 28 September 2022 hari ini. Tribuners, tumpukan sampah di Tanjakan 2000 Ambon menggunung hingga meluber ke jalan raya. Tumpukan sampah menggunung di belokan Tanjakan 2000 Kota Ambon meluber hingga ke badan jalan. Alhasil satu lajur jalan tak bisa dilewati sehingga menyebabkan kemacetan. Pantauan tribunambon.com Rabu 28 September 2022 siang. Satu unit truk pengangkut sampah tengah mengangkut tumpukan sampah. Tampak juga pengendara roda 2 menutup hidung saat melintasi area tersebut. Menurut warga, kondisi tersebut kerap terjadi lantaran hanya satu armada yang beroperasi, sementara volume sampah sangat banyak. Warga pun berharap pemerintah menambah armada pengangkut sampah. Milik toko Sahabat di sini yang memang lokasinya dekat dengan tempat pembuangan sampah di seberang. Kira-kira bagaimana perasaan ibu ketika sampah menggunung berhari-hari, bahkan udah 1 bulan ya di sini? Iya. Kalau menurut Bunda, eh, pokoknya kurang bagus lah. Kalau sampah itu, soalnya kan ada kalanya hanya satu hari diangkat otot kan. Terus kalau menurut Bunda kecuali 3 kali sehari lah supaya sampah-sampah nggak ada. Oh, jadi truk yang pengangkut tadi cuma angkat 1 hari 1 kali. Iya. Nah, terus bagaimana ibu? Karena lokasi tokonya kan berdekatan dengan tumpukan sampah, apakah itu berpengaruh juga kepada orang-orang yang berkunjung di sini? Iya, pengaruh lah. Tapi mau gimana lagi? Harapannya untuk pemerintah bagaimana ibu? Pokoknya harapan Bunda, pokoknya angkatlah supaya nggak ada bau sampah gitu.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, total 255 lubang di jalanan pusat kota Ambon. BPJN Maluku pastikan segera ditangani. Jalanan di pusat kota Ambon ditemukan banyak mengalami kerusakan pasca musim penghujan 3 bulan terakhir. Mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Diponegoro, kawasan Urimesing yang juga terdapat banyak lubang jalanan. Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Kerja atau Satker 1 Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Maluku, Wan Talaohu, mengatakan persoalan ratusan lubang di jalanan kota Ambon akan segera diperbaiki. Kondisi jalanan berlubang tentu dapat mengancam keselamatan para pengendara, khususnya untuk kendaraan roda 2. Talaohu pun berharap warga kota Ambon Talaohu pun berharap warga kota Ambon bersabar hingga proses penanganannya bisa segera terrealisasi. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 27 September 2022 kemarin, terdapat 255 titik kerusakan dengan rincian sebagai berikut. Jalan Diponegoro 2 lubang, Jalan Said Perintah 5 lubang, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Siwa Besi 28 lubang, Jalan Dr. Malaiholo 40 lubang, Jalan Sitanala 2 lubang, Jalan Tuluka Besi 2 lubang, Jalan Kaki Ali, Jalan WR Supratman 39 lubang, Jalan Sultan Hasanuddin 94 lubang, Jalan Jenderal Sudirman 41 lubang. Bakal dibongkar, Wakil Rakyat sayangkan lapak di atas trotoar Pantai Mardika Ambon tak terisi. Pemerintah Kota Ambon berencana membongkar sejumlah lapak kosong di atas trotoar Pantai Mardika Ambon. Pasalnya lapak yang dibangun di atas trotoar Pantai Mardika Ambon untuk pedagang yang terdampak revitalisasi itu hingga kini tak ditempati pedagang. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon Kristianto Laturiu meminta pedagang segera mengisi lapak kosong yang ada di atas trotoar Pantai Mardika Ambon. Hal ini agar puluhan lapak itu tidak jadi dibongkar. Dikatakan penertiban tidak hanya fokus pada lapak yang ada di Pantai Mardika Ambon saja, namun juga sampai di Jalan Slamet Riyadi. Sebab di sana masih banyak lapak juga yang tidak ditempati pedagang dan masih tertutup. Kalau memang tidak mau ditempati dengan alasan bahwa lokasi itu tidak sesuai dengan keinginan pedagang, maka harus disampaikan. Diketahui Tribuners, pemerintah kota atau Pemkot Ambon berencana membongkar lapak kosong di atas trotoar sepanjang Pantai Mardika Ambon. Dari saudara wali kota di lapangan ya, ketika melihat itu ada kios-kios yang dibangun sebagai dampak dari revitalisasi di Pasar Mardika itu, tapi kenyataannya itu kios-kios yang sudah dibangun di atas trotoar ternyata banyak sekali yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Nah, dikhawatirkan jangan sampai justru kios-kios yang dibangun untuk para pedagang ternyata itu nanti salah dalam penggunaannya. Jadi malah sekarang tuh informasi yang didapat sudah menjadi semacam tempat sampah. Ada juga di lokasi dipakai juga untuk kepentingan-kepentingan lain, bukan untuk kegiatan perdagangan. Nanti kegiatan penertiban itu tidak hanya difokuskan di Pasar Mardikanya, sampai di Jalan Slamet Riyadi, di daerah dari PU turun ke sini yang di samping kali itu juga kena. Itu juga disampaikan karena memang masih banyak sekali di situ beberapa kios itu yang sampai beberapa waktu yang berjalan itu ternyata masih ditutup, itu tidak pernah dipakai. Jadi sudah disampaikan kalau memang itu tidak dimanfaatkan harus dibongkar, dilepaskan. Jadi bagi para pihak yang sudah menggunakan atau sudah membayar itu kepada pihak ketiga ya silakan digunakan. Tapi kalau tidak dipakai mesti disampaikan itu peruntukannya untuk apa. Jangan sampai nanti
persoalan penataan di situ menjadi tidak jelas lagi. Nah, sampai di pasar oleh-oleh saya mendengarkan informasi itu juga nanti akan dilakukan penertibannya. Kalau misalnya pembangunan kios sebagai dampak daripada revitalisasi Pasar Mardika itu dan sudah diperuntukkan kepada pedagang yang tidak mendapatkan tempat, itu sebetulnya harus betul-betul dimanfaatkan. Jangan sampai hanya asal dibangun tetapi tidak digunakan. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Jadwal kapal Maluku, besok kapal tujuan Pulau Buru dan Seram bagian timur dijadwalkan berangkat. Bagi calon penumpang kapal cepat yang ingin melakukan perjalanan laut ke Pulau Buru, Buru Selatan, dan Seram bagian timur, bisa langsung mendatangi Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada Kamis 29 September 2022 untuk membeli tiket kapal. Hal ini karena ketiga kapal tujuan Buru, Buru Selatan, dan Seram bagian timur dijadwalkan berangkat Kamis besok. Salah satu petugas Pelabuhan Slamet Riyadi, Dian, kepada tribunambon.com mengatakan, bagi para penumpang kapal yang ingin membeli tiket besok diharapkan membawa kartu vaksin ketiga atau booster. Karena itu merupakan syarat pertama untuk calon penumpang bisa mendapatkan tiket. Selain itu, untuk jadwal keberangkatan bagi kapal intim tujuan Namlea akan berlayar sekitar pukul 3 sore. Selanjutnya disusul dua kapal lainnya yakni Elizabeth II dan Cantika 99 pada pukul 7 malam. Untuk diketahui, harga tiket ketiga kapal tersebut berbeda-beda, di mana kapal Elizabeth II harga tiketnya ke Ambalau Rp160.000, Namrole Rp215.000, dan Lexula Rp253.000. Sedangkan untuk kapal Cantika Lestari 99, harga tiketnya ke Bula Rp328.000, Geser Rp360.000, Gorom Rp390.000, Kesui Rp472.000. Terakhir, Tribuners, untuk kapal intim yang menggantikan Ekspres Bahari 1E ini, harga tiketnya dijual sebesar Rp150.000 untuk kelas ekonomi, sedangkan VVIP dijual Rp200.000. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebesaran kita di Tribun Ambon hari ini edisi 28 September 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.